Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Baik, jemaah sekalian, kita sudah membahas tentang al-aqidah. Kita juga sudah membahas tentang al-mujahadah dan kita sudah membahas tentang al-akhlaq. Hari ini kita akan membahas tentang al-mu'awwiqat atau al-awaiq fi tatbiq al-aqidah wal mujahadah wal akhlaq. Sekarang kita akan bahas tentang rintangan atau hambatan yang paling besar di dalam kita menerapkan akidah, di dalam kita menerapkan al-akhlaq, di dalam kita menerapkan al-mujahadah. Di kesempatan hari ini kita akan fokus kepada hal-hal yang menjadi rintangan di dalam mempraktekkan 3 poin tersebut. Maka jamaah semua, yang menjadi rintangan di dalam mempraktekkan ketiga hal tersebut, jamaah semua, adalah yang menjadi rintangan jamaah semua ketika kita mempraktekkan ketiga hal tadi adalah ketika hati kita dalam keadaan marad, sakit. Ketika hati kita sakit jamaah semua, hati kita diisi dengan penyakit hati, maka akan sulit bagi kita untuk mempraktekkan akidah, mempraktekkan mujahadah, dan mempraktekkan al-akhlaq. Kita sudah bahas 3 poin sebelumnya ya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membagi 3 klaster secara global, secara garis besar, di mana ini bagian daripada marad qalbi. Yang pertama jamaah semua adalah al-jahlu diddul ilmi. Ketika ketidaktahuan kita terhadap agama, ketidaktahuan kita kepada pokok-pokok agama, tata cara ibadah, tata cara berakhlak, ini menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita tidak akan mampu mempraktekkan berbagai hal yang memang sudah diajarkan di dalam Islam oleh Allah dan Rasulnya. Al-jahlu. Kemudian yang kedua jamaah semua, yang menjadi tantangan kita adalah asyahwat. Klaster yang kedua adalah asyahwat. Adamul inqiyad wat ta'ah. Wa tafarrugu ilal ibadah, wa tafarrugu lil ibadah. Syahwat yang menyebabkan seseorang ya itu tidak menjadi patuh dan tunduk kepada Allah, yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat beribadah dengan maksimal adalah syahwat. Nanti kita akan bagi lagi. Syahwat itu ada beberapa macam klasternya. Al-jahl itu ada beberapa macam klasternya. Yang ketiga, jamaah semua,
adalah asyubhat. Yang ketiga adalah asyubhat. Aurasat syakkan fi dinillah, yang melahirkan keraguan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mas semua. Saya akan ambil satu contoh kisah di dalam perjalanan menuntut ilmu saya. Tahun 2010 sampai 2012. Ketika saya belajar di Majelis Ulama Indonesia selama 2 tahun lamanya, 4 semester. Satu kelas khusus yang memang diperuntukkan mereka untuk dicetak menjadi ahli di dalam agama, di mana kami belajar adalah usul fikih, kaidah fikih, tafsir dan berbagai macam cabang ilmu syar'i. Bagaimana cara melakukan istinbat, bagaimana mentakhrij hadis. Itu kita diajarkan di sana. Selama 2 tahun 4 semester. Kami dididik oleh para profesor dan doktor terkenal dari universitas-universitas negeri Islam. Ada satu hal jamaah semua. Satu dosen, guru besar di salah satu perguruan tinggi yang mengatakan kepada kami ketika itu. Jadi ini adalah program yang memang program seleksi itu Jabodetabek. Dari ratusan mahasiswa ada 40 orang yang terpilih, satu diantaranya adalah saya tahun 2010 dan sampai 2012. Sebelum saya melanjutkan ke magister di bidang tafsir, dosen ini berkata kepada kami tentang teori relativitas kebenaran. Teori kebenaran yang relatif. Dia berkata kepada kami, apapun agamanya sama. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Yang bedanya cuman nama agama. Coba Pak. Ketika ia ngomong seorang doktor, ya, dari salah satu universitas negeri terkemuka Islam, mengatakan semua agama sama. Enggak ada yang salah, semuanya sama. Bedanya cuma namanya saja. Menyembahnya sama. Kalau tidak khilaf, lalu saya menyitir ketika itu. Saya berusaha untuk, karena kan terbiasa untuk mengutarakan pandangan. Lalu saya menyitir, kalau tidak khilaf, di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha, mereka berada di dalam nerakanya Allah. Kalau tidak khilaf, saya mengutip surat Al-Bayyinah ini. Ketika saya mengutip ayat ini, apa kira-kira jawaban sang dosen? Berkelit ke sana kemari untuk membenarkan apa yang dia sangkakan dengan menggunakan teori hermeneutika. Ya semua, ini satu contoh. Satu contoh, salah satu bagian daripada lemparan syubhat. Oleh karena itu, jamaah semua, orang yang terkena ini nih, Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang terkena penyakit ini, ma yata'allamu sahibuhu fil hal, itu enggak terasa. Enggak terasa kalau dia mengalami penyakit. Karena menurut anggapannya itu adalah benar. Ini jamaah semua. Jadi orang yang hatinya terkena penyakit marad, terkadang memang dia tidak akan merasa kalau itu adalah menjadi mengalami sakit jamaah semua.
Inilah kemudian yang menghalangi seseorang terhijab, terhalang ketika dia mau mempraktekkan akidah, ketika dia mempraktikkan amanah, ya, mempraktekkan akhlak, mempraktekkan mujahadah. Kenapa? Karena ada satu dinding tebal yang dia tidak bisa lewati dengan sebab penyakit-penyakit ini, jamaah semua. Dengan sebab penyakit-penyakit ini. Ya. Contoh, jamaah semua. Seorang bawahan memberikan barangkali masukan kepada atasannya. Seorang junior memberikan masukan kepada atasannya. Tapi sang atasan merasa dirinya adalah lebih senior, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih berpengalaman, maka dia hanya bisa menyindir, dia hanya bisa menolak, reject. Pertanyaannya adalah, ini atasan terkena penyakit kolbu gak tanpa disadari? Ya. Penyakit apa tuh? Kiber. Penyakit kiber, sombong. Apa itu kiber? Batarul haq wa ghamtun nas. Menyembunyikan kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika saya aktif menjadi guru, ya sampai sekarang menjadi guru, ya tapi di lembaga sebelumnya, saya pernah melakukan privat ke salah satu pengusaha, business owner, perusahaan impor. Anaknya minta diajarkan bahasa Arab dan sebagian ilmu syar'i. Ada satu kejadian yang sangat menarik bagi saya. Jamaah semua, selesai saya mengajar, entah apa yang terjadi, karena saya tidak tahu itu, di ruang tamu setelah ngajar, tiba-tiba si bos dan istrinya dan petingginya yang juga keluarga bos tersebut datang masuk sambil memukul karyawannya, sambil mencaci maki dengan suara tinggi. Saya kaget, haula wala quwata. Dicaci maki, dipukul, sementara yang lainnya melihatin, ya sang pimpinan ini, leader ini, direktur ini, yang juga istri komisarisnya ini mencaci maki habis, seakan-akan tidak punya harga diri dan kehormatan sama sekali, hilang sama sekali. Saya keluar, saya hanya bisa ngelus dada, Allah, bisa seperti ini. Bagaimanapun juga dia adalah manusia. Tapi saya tidak ikut campur. Saya tidak ikut campur tentang apa yang terjadi. Akan tetapi jamaah semua, kita bisa lihat. Ketika hati kita dipenuhi dengan apa yang terjadi? Ya. Akan mudah apa lagi? Ghadab, kemarahan yang luar biasa. Marah yang sangat luar biasa. Belum lagi yang pernah terjadi jamaah semua dalam sebuah organisasi. Ya, ketika saya memberikan training di kelas sebelumnya di perusahaan yang lain, ya, para manajer itu berkata, Ustadz, di sini sebagian daripada kita persaingannya nggak sehat, tidak sehat. Ya. Terkadang ada yang tadi menduduh sana, menduduh sini. Artinya apa jamaah semua? Ada yang namanya al-hasad di sini. Penyakit hasad jamaah semua. Ya. Penyakit apa? Hasad. Apa itu hasad? Apa itu hasad, Pak? Hasad adalah al-bughdu wal karahatu bima yarahu hasad adalah kondisi seseorang yang benci, tidak suka, marah ketika dia melihat seseorang memiliki kebaikan kepada orang yang dibencinya, kepada orang yang didengkinya itu hasad. Maka
Di antara mereka ada yang melakukan nuduh sana, nuduh sini, tuduh sana, tuduh sini, gesek sana, gesek sini, secara tidak adil. Ini yang terjadi jamaah semua, ya, hasad. Nah, jemaah, ini tidak lain dan tidak bukan karena 3 hal ini. Jemaah semua, ketika seseorang al-jahlu, tidak tahu, tidak paham tentang masalah akidah, maka dampak yang terjadi adalah belief sistemnya, keyakinannya itu akan keliru. Apapun juga yang terjadi, dia akan sikapi dengan cara dan sudut pandang yang keliru. Ini dampaknya. Ketika dia jahlu terhadap ibadah, maka yang terjadi apa? Dia akan melakukan ibadah secara tidak tepat. Seperti yang pernah saya sampaikan jamaah semua. Ya. Satu contoh apa? Datang 3 orang sahabat Nabi yang bertanya tentang ibadah Nabi. Ya, lalu di antara mereka berkata, demi Allah, aku akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu berkata, aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Dan yang satu berkata, aku tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Ini tidak lain itu bukan adalah al-jahlu bil ibadah. Ini jemaah semua yang terjadi. Ini menjadi dinding tebal untuk kita mempraktekkan akidah, mujahadah dan akhlak. Gitu ya. Termasuk apa? Bodoh dalam masalah akhlak dan adab. Dia tidak paham bagaimana adab membuka aurat. Dia tidak paham bagaimana melangkahkan kaki ke kamar mandi. Bagaimana doanya. Dia tidak paham bagaimana doa cara masuk ke dalam masjid dan keluar masjid. Dia tidak paham bagaimana azan setelah azan berkumandang apa yang dilakukan. Dia tidak paham bagaimana cara mengawali dalam hubungan suami istri. Dan bagaimana adab dalam berhubungan dengan suami istri. Nah, kebodohan ini jamaah semua yang menghasilkan barangkali perilaku-perilaku yang tidak kita ketahui asal usulnya. Ini bagian yang pertama. Sekarang jamaah semua, bagian daripada syubhat atau syahwat. Ketika orang berhubungan dengan syahwatul mal, harta yang menjadi fokusnya, harta yang menjadi tujuannya, maka apa yang terjadi? Korupsi. Apa yang terjadi lagi? Pencucian uang. Apa yang terjadi lagi? Penipuan. Apa yang terjadi lagi? Mengambil hak bukan miliknya. Apalagi membuat laporan palsu tentang pengeluaran keuangan. Ini syahwat. Memang ya semua, syahwat itu adalah fitrah yang dipasangkan oleh Allah semenjak mereka lahir ke dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Memang, akan tetapi ketika syahwat ini tidak terkontrol oleh ilmu, ketika syahwat ini tidak terkontrol ya oleh kekuatan ilmu, maka yang terjadi adalah dia akan membabi buta, melakukan segala sesuatu untuk menyempurnakan keinginannya. Contoh yang kedua, syahwatun nisa. Ya, syahwat terhadap wanita. Ketika syahwat kepada wanita terhadap wanita terjadi tanpa ada kontrol ilmu, apa yang dapat terjadi jamaah semua? Perselingkuhan, perzinahan, terbiasa menonton hal-hal yang negatif. Ini yang terjadi. Yang kemudian memperparah apa? Hatinya menjadi sakit. Itu jamaah semua. Apalagi yang terjadi selain syahwatun nisa, syahwatu bil arad.
wal jah. Syahwat untuk kedudukan dan harga diri. Untuk mencapai satu posisi, seorang leader, dia menghalalkan segala cara. Dia injek bawahannya, dia cari muka dengan atasannya, dia sikut sana, dia sikut sini. Demi sebuah kedudukan dan jabatan. Ini yang terjadi jamaah semua. Ya. Bahkan tidak jarang sebagian daripada mereka membuat follower. Lihat aja nanti tahun politik, coba lihat. Tahun politik sebanyak-banyaknya cari pengikut, sebanyak-banyaknya cari orang untuk milih di antara mereka. Tidak jarang dari mereka mencaci maki. Tidak jarang dari mereka menihilkan satu sama lain. Tidak jarang di antara mereka ya mencela satu sama lainnya di tahun-tahun politik. Itu adalah perkara yang tidak samar. Coba aja nanti dilihat jamaah semua. Ya, kelompok A mencela mencaci maki kelompok B. Partai A mencela partai B. Partai B mengusung, partai A mengusung, sama-sama partai Islam. Keduanya saling mencela barang. Ini yang terjadi. Pertanyaannya, sadar gak sebagian mereka? Jamaah. Jarang menyadari hal ini. Ya. Jarang sekali menyadari hal ini. Padahal ini adalah bagian yang terpenting yang harus kita perhatikan. Termasuk jamaah semua. Termasuk ketika kita buka puasa bersama barangkali di mall. Ya. Di mall, iftar jama'i bersama di mall, bersama dengan keluarga atau bersama dengan rekan. Apa ujian pertama? Pak, apa ujian pertama yang kita alami ketika kita buka puasa bersama nih di mall? Apa ujian pertama? Meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu ujian pertama. Ya Pak, ya kan? Itu ujian. Tapi terasa gak kita kalau itu bagian daripada ya masuk ke dalam syahwatul batni, syahwat perut. Rela kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid, gitu ya, untuk kita sama-sama makan di satu tempat tanpa kita sadari. Tapi itu memberi sumbangsi pada senokta hitam. Sampai akhirnya apa? Hati kita menjadi qaswah. Hati kita menjadi kaku. Hati kita menjadi keras. Tanpa terasa, jamaah semua. Makanya jamaah semua, pantaslah Allah mengatakan dan mengucapkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan membawa manfaat apapun juga harta, anak-anak, illa man atallaha, kecuali mereka yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Dari jahil. Hati yang selamat dari syahwat. Hati yang selamat terpengaruh dari syubhat. Hati yang dia terisi dengan apa? Dengan Allah dan Rasulnya. Itulah jamaah semua. Ya, hati yang selamat. Nah, begitu juga yang ketiga yang syubhat ini jamaah semua. Syubhat dalam masalah akidah, syubhat dalam masalah ibadah, ya, syubhat dalam masalah akhlak. Banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya mas semua. Ya. Satu contoh, ketika saya memberikan training di salah satu komunitas di Jakarta, salah satu peserta adalah orang yang tinggal di Manggarai, dan dia berkata kepada saya tentang apa sebenarnya kasus yang terjadi di sana.
Kenapa mereka saling ribut dan berantem? Bahkan orang yang berkata kepada saya menjadi korban, salah satu korban senapan. Hampir lewat, hampir meninggal. Satu jamaah semua. Yang terjadi adalah ini. Mereka saat ini sedang ada terbentuk geng-geng di antara mereka. Ya. Ini yang terjadi jamaah semua. Termasuk apa? Syubhat yang masuk ke dalam diri mereka. Demikian jamaah semua. 3 hal yang membuat kita terhalang untuk memiliki akidah, mempraktekkan akidah. 3 hal yang membuat kita sulit untuk mempraktekkan mujahadah. 3 hal yang membuat kita terhalang untuk apa? Untuk mempraktekkan akhlak yang mulia. 3 hal inilah jamaah semua. Ya. Oleh karena itu, resep atau caranya agar kita terhindar dari 3 hal ini adalah muhasabatun nafs jamaah. Kita coba tanya diri kita sendiri. Apa ya pengetahuan agama yang saya belum paham dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak? Apa ya syahwat yang sering saya ini turutin sampai saya bermaksiat dan berdosa kepada Allah? Apa ya syubhat-syubhat yang masuk ke telinga saya nih sehingga kemudian membekas dalam hati dan pikiran saya dan bahkan meragukan amal ibadah saya? Mulailah jamaah semua. Kita cek, kita tulis tuh. Apa yang membuat ini semua terjadi? Ini kita namakan dengan muhasabatun nafs. Jamaah semua. Ya, maka ya di bulan Ramadan ini di waktu-waktu menjelang ya pekan depan itikaf, jamaah semua boleh membawa sebuah catatan dan tulis untuk muhasabah nafs. Kebodohan apa yang saya masih miliki dalam perkara agama? Syahwat apa yang sering saya perturutkan sehingga saya melampaui batas? Syubhat apa yang sering terdengar dan saya rasakan sampai saat ini sehingga ini menyebabkan saya tidak punya semangat untuk ibadah. Bahkan ada keraguan di dalam melaksanakan ibadah dan sehingga tidak tenang di dalam beribadah. Itu dicatat. Ya, itu salah satu cara jamaah semua agar 3 karakter itu bisa tertanam dengan baik ya, dengan sempurna. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masih ada waktu pertanyaan? Sudah habis ya? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.